Saudara-saudari, Bapak, Ibu, adik-adik, para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Thomas Sayegan, juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada, salam semangat, berkah dalam, sehat selalu, dan tetap berbahagia. Kembali marilah kita belajar ilmu sejati pada hari Jumat, tanggal 22 April tahun 2022, hari Jumat dalam Oktav Paskah. Kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, Engkau telah menganugerahkan misteri Paskah sebagai jaminan perjanjian damai antara Engkau dan umat manusia. Kuatkanlah kiranya hati kami supaya damai yang kami rayakan ini kami nyatakan pula dalam perbuatan dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 21 ayat 1 sampai dengan 14. Sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan dua orang murid Yesus yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika tiba di darat, mereka melihat ada api arang, dan di atasnya ada ikan serta roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jalan itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu ikannya, jala tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, pada kali ketiga Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati, berlokasi di tempat di mana para murid sebelum menjadi murid Tuhan Yesus melaksanakan tugas hariannya, yakni sebagai nelayan di Danau Tiberias. Karena para murid merasa setelah Tuhan Yesus wafat, maka harus kembali ke rumah mereka masing-masing mengerjakan pekerjaan hariannya yang dahulu ditinggalkannya. Namun dengan kebangkitan Tuhan Yesus yang hadir juga di antara mereka dalam keseharian hidup mereka, dalam kesederhanaan yang mereka terus perjuangkan karena memang mereka adalah orang-orang sederhana, para murid lalu tergugah. Para murid yang memahami dan mengetahui bahwa yang datang itu adalah Tuhan Yesus, dikobarkan semangatnya kembali oleh kebangkitan Kristus untuk tetap percaya, dan dengan demikian mereka memiliki berkat yang baru untuk terus mewartakan apa yang telah diperjuangkan Tuhan Yesus bagi seluruh umat manusia. Maka marilah kita juga di dalam keseharian kita yang sederhana, di dalam pekerjaan-pekerjaan kita yang mungkin tidak banyak dilihat orang, tapi dengan percaya dengan Tuhan Yesus, apa yang kita lakukan oleh karena kebangkitannya lalu menjadi berkat bagi banyak orang. Karena Tuhan Yesus telah hadir
bangkit untuk kita, maka kita pun akan dibangkitkan bersama Dia, meskipun dengan pekerjaan-pekerjaan yang sangat sederhana dan yang kita lakukan setiap hari. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan, bersama-Mu dan bersama Roh-Mu, kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk tetap melaksanakan karya-karya Tuhan Yesus karena percaya kepadanya dan dikobarkan oleh kebangkitan Kristus, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.